Dengan penuh sukacita kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Estomihi, tanggal 19 Februari tahun 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Kita angkat nyanyian kita dari buku nyanyian HKBP nomor 22, ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi. Yesus sahabatku yang setia.
Dengarlah hukum Tuhan dari titah pertama sampai dengan titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel minggu hari ini tertulis di kitab Mazmur pasal 99, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita membacanya secara responsoria. Tuhan Raja yang kudus, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Dia tinggal mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan, Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus Raja, Gereja yang beriman,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sejenak untuk mendengarkan warta jemaat pada Minggu tanggal 19 Februari 2023, Minggu Estomihi. Warta umum, anak lahir. Pada hari Selasa 14 Februari 2023 telah lahir seorang putri bagi keluarga Prasman Ricardo Tamba, Elita Kristi Lumban Gaul dari Jalan Putri Indah, Perum Sudirman Indah, Blok B nomor 2, Simpang 3, Sektor Pengayoman, anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Jemaat bertambah mulai minggu hari ini 19 Februari 2023 telah menjadi jemaat gereja kita, keluarga Lambok Puji Andri Hutagalung SPI, Ibu Gemti Yunestri Lehetma Boru Simbolon SPI, pindah dari GKPI Jemaat Khusus Siantar Kota, tinggal sekarang di Jalan Satria Gang Keluarga nomor 8, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Berita nikah. Berita pertama akan menerima pemberkatan nikah Monang Frans Handoko Marpaung, putra dari Bapak Ramlan Marpaung, Ibu Indrawati Boru Simanjuntak, alamat Jalan Arjuna, Gang Citarum, Sektor Labu Baru Timur, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Lydia Chandra Boru Panggabean, putri dari Bapak Jones Panggabean, Ibu Tinorma Boru Papahan, alamat Perum Putri 7, Blok LL nomor 20, Jemaat HKBP Beringin Indah, Resort Beringin Indah. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 Maret 2023 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Berita pertama akan menerima pemberkatan nikah Dr. Martua Sahat Gendebi Tumbi Tumanggor, putra dari Bapak Posma Tumanggor AMD, Ibu Dr. Anda Erdina Boru Sihotang, alamat Jalan Pemuda nomor 93 Tampan, Sektor Padang Bulan 1, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Dr. Sarah Marin Anggi Boru Silalahi, putri dari Bapak Sintua Datok Maraden Silalahi, Ibu Dr. Gigi Marintan Boru Siagian, alamat Jalan Bakti Permai 2 B3 83B, Sektor Labu Baru Barat, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 3 Maret 2023 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Jemaat pindah mulai minggu hari ini 19 Februari 2023 telah pindah jemaat gereja kita, keluarga
Nyonya Sintua M. Simamora Resilde Boru Siagian SPD beserta seorang putri dari Jalan Datuk Tunggul Perum Annalim Blok G nomor 8 sektor Arengka Indah pindah ke HKBP Rajawali Resort Rajawali. Jemaat meninggal pada hari Jumat 17 Februari 2023 telah meninggal dunia Mardongan Apohan Simanungkalit, seorang pemuda tutup umur 64 tahun dari Jalan Sidomulyo nomor 7 sektor Padang Bulan 2. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Berita pembangunan. Jemaat yang mengambil dokumen lelang upah pembangunan konsistori dan selasar gereja sebanyak 3 orang dari sektor Rintis, Bambu Kuning Tenayan, dan sektor Arengka Indah. Pada hari Rabu 15 Februari 2023 telah dilaksanakan panitia pembangunan penjelasan pekerjaan atau unwitching. Pada hari Jumat 17 Februari 2023 dilaksanakan pembukaan sampul surat penawaran harga dan RAB pemenang lelang upah Bapak D. Sonang Pangaribuan ST dari sektor Arengka Indah. Peletakan batu pertama pembangunan konsistori akan dilaksanakan pada hari Selasa 7 Maret 2023. Direncanakan pembangunan selesai akhir September 2023. Dalam bulan Februari 2023 ini, Sintua Sektor akan membagikan kartu partisipasi pembangunan kepada keluarga jemaat di sektor-sektor. Majelis Gereja sangat mengharapkan dukungan seluruh jemaat untuk merealisasikan program pembangunan gereja kita. Dimohon dengan senang hati jemaat memilih besaran atau nominal dari partisipasi pembangunan berikut ini. 1. 25.000 per bulan atau 300.000 per tahun. Kedua, 50.000 per bulan atau 600.000 per tahun. Ketiga, 100.000 per bulan atau 1.200.000 per tahun. Keempat, di atas 100.000 rupiah per bulan atau di atas atau lebih dari 2 juta per tahun. Suara Koinonia. Selasa 21 Februari 2023 sampai dengan 4 Maret 2023, Pendeta Resort Pendeta Victor Singal Hasilalahai STH MM dan Pendeta Rita Hasimanjuntak STH akan berangkat ke Yerusalem. Pendeta Dedi F. Silaban STH berangkat ke Jakarta dalam rangka acara keluarga. Lansia. Pada hari Selasa 21 Februari 2023 akan diadakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju warna putih. 4. Remaja atau Naposobulung HKBP Resort Pekanbaru dalam rangka menindaklanjuti program kerja dan pelayanan kategorial remaja dan Naposobulung HKBP Resort Pekanbaru. Kami mengundang remaja dan Naposobulung Resort Pekanbaru untuk menghadiri ibadah PA penelahan Alkitab dengan topik hidup yang lebih baik di dalam Tuhan yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Sabtu 25 Februari 2023 pukul 19 WIB sampai 22 WIB bertempat di HKBP Pekanbaru. Penghiburan minggu hari ini 19 Februari 2023 pukul 13 WIB akan diadakan penghiburan bagi keluarga Opureja Sibuea Boruhuta Julu, Jalan Sidomulyo Gang Sido Dame nomor 12 sektor Padang Bulan 2 yang dipimpin oleh Guru Darmot Sitompul. PHD Gabungan Seksi Paropuan. Salah satu program Seksi Paropuan 2023 akan diadakan PHD Gabungan Seksi Paropuan yang diikuti seluruh sektor. Yang menjadi tuan rumah adalah sektor Pandau Permai yang akan dilaksanakan pada hari Senin 27 Februari 2023 masuk pukul 15 WIB bertempat di gereja. Setelah selesai kebaktian akan diadakan kegiatan menata rambut dan merias wajah
diharapkan kehadiran semua perempuan setiap sektor. Suara Diakonia Seksi Kesehatan. Pada hari Minggu 26 Februari 2023, Seksi Kesehatan Huria mengadakan kegiatan penyelenggaraan donor darah kerjasama dengan PMI dimulai setelah selesai ibadah pukul 7 sampai dengan pukul 12 WIB. Ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 19 sampai 25 Februari 2023. Baca dan renungkan firman dari Tuhan dari kitab Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mengingat pada awal tahun 2023 ini kita akan kebaktian sektor atau pertangyangan, maka kami akan bacakan jadwal kebaktian kita. Untuk hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, jam 19 WIB, Padang Bulan 3 di Keluarga Sintua JP Huta Barat, Boru Huta Galung, Jalan Raja Wali nomor 5. Jam 19 WIB untuk Labu Baru Timur dan Labu Baru Barat, Situa Dr. Andus A. Tinambunan, Boru Simanung Kalit, Pajar Residence Jalan Pajar nomor 78 depan HKBP Pajar. Jam 19.30 untuk Bambu Kuning Tenayan. Di rumah Nyonya G. Sinaga, Situa Dr. Anda T. Boru Nenggolan, Jalan Sepakat Perum, Anggrek Mas, Blok H nomor 10. Jam 20 WIB untuk Pengayoman, Sintua El Gurning SE, Boru Sinurat, Jalan Pandanwangi nomor 9, Tangkerang Utara, HP tertera. Untuk Rabu tanggal 22 Februari 2023, jam 19.30 untuk Padang Bulan 1 di rumah Sintua Dr. Andus E. Simanjuntak, Boru Purwa, Jalan Riau, Gang Damai. Untuk Padang Bulan 2, Sintua Dr. Andus AG Munte, Boru Tampu Bolon, Jalan Kenanga Ujung nomor 101A. Jam 19.30 Pintu Angin Sukaterus di rumah Sintua B. Panjaitan, Boru Hasibuan, Jalan Surya nomor 17, Bambu Kuning. Untuk jam 19 di sektor Rintis di rumah Nyonya J. Tampu Bolon, Sintua R. Boru Hutapea, Jalan Sultan Syarif Kasim nomor 36. Kamis tanggal 23 Februari 2023, jam 19.30 untuk Komplek Gubernur di rumah Sintua VV Marbun, Boru Nenggolan, Opu Bona di Jalan Cemara. Jam 19.30 di sektor Wonorejo, Sintua Insinyur B. Hutahayan, Boru Batubara, Jalan Duyung, Villa Putri Duyung, Blok A11. Untuk jam 19.30 Pekanbaru Tonga di rumah Sintua VV Lubis, Boru Lumban Tobing, Jalan Sail nomor 65. Jam 19 Arengka Indah di rumah R. Situmorang, Sintua R. Boru Tampu Bolon, almarhum Opumika, Jalan Pala 5 nomor 4, Kompleks Beringin Indah. Untuk tanggal 23 juga bulan 2 2023 jam 19 untuk sektor pesisir Rumbai di rumah L. Sitompul, Boru Panggabian, Jalan Tirtonadi, Gang Karya Abadi. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, Minggu Estomihi. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam surat 2 Petrus pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat 2 Petrus adalah surat yang mengandung penjelasan mengenai iman Kristen yang benar. Surat 2 Petrus adalah surat yang mengandung penjelasan tentang iman Kristen yang benar. Penjelasan mengenai iman Kristen yang benar sangat perlu disampaikan, mengingat pada zaman surat ini dituliskan, begitu banyak bermunculan ajaran-ajaran palsu. Malah ada upaya untuk membangun opini masyarakat bahwa apa yang disampaikan oleh para rasul semuanya itu adalah dongeng isapan jempol manusia. Khususnya berita tentang Yesus Kristus yang berkuasa dan penantian akan kedatangannya yang kedua kalinya, menurut mereka tidak perlu didengarkan karena semua itu hanyalah tahayul belaka.
Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bayangkan betapa bahayanya ancaman yang dihadapi oleh para rasul, betapa bahayanya ancaman yang dihadapi oleh orang Kristen mula-mula jika sebuah kebenaran yang hakiki justru dianggap sebagai dongeng isapan jempol belaka. Betapa bahayanya jika kebenaran firman Tuhan, jika Alkitab dianggap sebagai buku isapan jempol belaka. Dan memang tuduhan bahwa Alkitab tidak lebih daripada sekedar dongeng atau kumpulan cerita yang bagus tidaklah baru lagi. Tidak dapat disangkal jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya Alkitab itu adalah buku yang paling berdampak yang pernah dijumpai di bumi ini, yang mengubah begitu banyak orang, yang telah merubah begitu banyak kehidupan, begitu banyak jumlah jiwa yang dimenangkan melalui pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Namun jika demikian halnya bahwa Alkitab itu begitu berdampak merubah kehidupan manusia, tapi mengapa begitu mudah pula sebagian orang meyakini bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu bukanlah sebuah kebenaran, tapi justru menjadi dongeng atau isapan jempol manusia belaka. Kalau kita membaca mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, di sana kita membaca kisah rancangan Allah untuk menyelamatkan dunia yang terjatuh. Alkitab itu adalah buku pedoman terbaik dan banyak orang mendedikasikan dirinya untuk memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan banyak pula orang yang berani berkorban nyawa demi menyediakan salinan Alkitab bagi sesamanya. Saat ini kita bebas untuk membawa Alkitab. Saat ini kita bebas untuk membuka Alkitab, tapi dalam sejarahnya dari dulu membawa Alkitab, bahkan ketika menemukan salinan Alkitab itu juga menjadi ancaman bagi mereka yang membawanya. Tetapi perjuangan dari orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, yang meyakini kebenaran itu tidak peduli jika harus berkorban nyawa, yang terpenting kebenaran itu harus diberitakan. Sekali lagi tidak ada kitab yang lebih sering diserang dibanding Alkitab. Alkitab sering kali dibakar, ingin dimusnahkan, dalam sejarah sering dihina. Kemudian banyak orang yang menjadi korban karenanya. Namun ide Alkitab hanya sebagai dongeng isapan jempol manusia juga kerap dijumpai juga. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ilah zaman telah membutakan banyak orang pada kebenaran sejak semula. Iblis memulai bekerja di bumi dengan menciptakan keraguan manusia atas kebenaran yang didengarnya. Kejadian pasal 3. Kelihayan iblis mencobai Adam dan Hawa. Demikianlah firman Tuhan yang kalian dengarkan, tapi itu tidaklah benar. Sekali engkau memakannya. Iblis mengetahui firman Tuhan, tapi memplesetkan firman Tuhan, membuat manusia yang lemah akhirnya tergoda untuk melanggar kebenaran firman Tuhan, dan inilah awal kejatuhan manusia. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sampai saat ini pun iblis juga mencoba berbagai cara membuat kita manusia meragukan Alkitab, kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Banyak cara iblis, baik melalui media sosial, televisi, radio, di sekolah-sekolah, bahkan yang namanya sekolah-sekolah Kristen, gereja-gereja tertentu yang tidak mengajarkan kebenaran seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan para ilmuwan dan para terpelajar juga sebahagian menafsirkan Alkitab
sesuai dengan keinginannya sendiri. Bahkan kitab Kejadian juga banyak ditafsirkan dengan memunculkan sesuatu yang hanya dapat diterima oleh akal atau logika manusia. Karena itu ketika peristiwa supranatural dalam Alkitab disebut sebagian ilmuwan sebagai hiasan, termasuk penganut evolusi, maka mudah dimengerti mengapa orang yang tidak benar-benar menggumuli kebenaran firman Tuhan pun akan dengan mudah mempercayainya. Bagi mereka juga yang tidak terlalu mengindahkan kebenaran Alkitab, maka mereka tidak akan pernah mempercayai keledai yang bisa berbicara, seorang pria yang ditelan oleh ikan dan kemudian meludahkannya ke daratan, dan tidak mudah juga mempercayai seorang wanita yang menjadi tiang garam akan meragukan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara pasti firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Alkitab bukanlah cerita dongeng isapan jempol belaka. Kebenaran yang tertulis di dalamnya sungguh-sungguh merupakan sebuah kebenaran yang tidak perlu diragukan, termasuk tentang kuasa dan kebangkitan. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya sebagai Raja ini bukan dongeng isapan jempol belaka. Kapan Tuhan itu akan datang? Karena ukuran kedatangan Tuhan bukan menurut ukuran pertimbangan kita manusia. Sebagian orang merasa lama menunggu kedatangannya, kemudian meragukan dan akhirnya mempercayai bahwa kedatangan Tuhan yang diberitakan oleh para rasul itu hanyalah dongeng dan isapan jempol manusia belaka. Karena itu Rasul Petrus dengan tegas meyakinkan jemaat, karena ia sendiri adalah saksi dari kemuliaan Kristus, yang menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Tuhan Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Petrus menyaksikan suara itu kami dengar dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dakolak kata, bukan dongeng dan isapan jempol yang diberitakan oleh ajaran-ajaran palsu, tetapi itu adalah sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang disaksikan oleh Petrus adalah apa yang dikenal dengan peristiwa transfigurasi. Yesus tampil dalam kemuliaannya bersama Musa pemberi hukum Taurat kepada Israel, juga Elia nabi yang terbesar. Di depan para rasulnya yang terkasih, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka bertiga menyaksikannya. Peristiwa ini tertulis dalam Lukas pasal 9 ayat 28b sampai ayat 36. Di sana dicatat bahwa ketika Yesus berubah rupa, Petrus, Yakobus, dan Yohanes sedang tertidur. Namun setelah bangun mereka menemukan Yesus dalam kemuliaannya bersama Musa dan Elia. Sekali lagi mereka sungguh-sungguh menyaksikannya. Mereka tidak sedang bermimpi, tapi mereka sungguh-sungguh melihatnya, menyaksikan peristiwa itu, dan dasar-dasar inilah, atas dasar inilah Petrus menyaksikan bahwa kami sungguh menyaksikannya. Yesus hadir dalam sejarah, kami melihat kemuliaannya dan meyakini bahwa dia juga akan datang dalam kemuliaannya. Ini adalah sebuah kebenaran karena Alkitab menyaksikannya. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus juga secara tegas mengingatkan bahwa Alkitab itu tidak dapat ditafsirkan menurut kehendak manusia. Dang lomo-lomo nami lahom barita hasitongani.
Karena itu jangan pernah menganggap ini adalah dongeng dan isapan jempol. Karena nubuatan itu tidak dapat ditafsirkan berdasarkan kehendak manusia. Setiap kebenaran firman Tuhan, khotbah yang disampaikan itu bukan berdasarkan keinginan pengkhotbahnya, hanya untuk menyenangkan pendengarnya saja. Khotbah-khotbah pengajaran, amang inang jemaat yang terkasih, sudah begitu banyak bisa kita dengarkan baik melalui YouTube kita. Minggu yang lalu saya katakan di khotbah jam 11, bahkan mungkin ketika kita belum beribadah jam 9 ini, kita sudah melihat beberapa khotbah dari YouTube tentang nats firman Tuhan hari ini. Dari 2 Petrus pasal pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21 ini. Khotbah, pengajaran sudah begitu banyak tersedia. Baik secara online, bahkan ketika sebagian orang tidak puas dengan gereja dan pengkhotbahnya, tidak sungkan dia pergi ke gereja lain dan mendengarkan pengkhotbah lain yang dianggapnya lebih menenangkan dirinya. Amang dan inang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan sebagian orang lebih menyenangi khotbah yang lucu, kemudian membuat jemaat tertawa terbahak-bahak. Bukan menganggap semua ini salah, tapi khotbah, penyampaian kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar untuk membuat telinga kita terasa enak. Itu sebabnya Paulus juga menasihatkan Timotius, hati-hati, akan tiba waktunya bahwa akan banyak orang mencari-cari para pengajar-pengajar yang pengajarannya enak didengar oleh telinga, memoles dan menafsirkan firman Tuhan sesuai dengan keinginan pendengarnya. Penyampaian firman Tuhan bukan untuk menyampaikan keuntungan berdasarkan kebenaran yang disampaikan menurut penafsiran kehendak manusia. Tetapi Rasul Petrus mengatakan, nubuat tidak dapat ditafsirkan melalui keinginan dan kehendak manusia. Aleko sahat dojolmai, melalui pendengaran firman Tuhan menambah keyakinannya, menambah kepercayaannya, cintanya kepada Tuhan, meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti epistel kita dari Mazmur pasal 99 ayat yang ke-9, Tuhanlah yang patut ditinggikan melalui setiap kebenaran yang kita dengarkan, bukan pengkhotbah dan penyampai kebenaran firman Tuhannya. Itu sebabnya ketika banyak orang yang mendengarkan khotbah Yohanes Pembaptis datang kepadanya dan mengatakan, engkaukah Mesias itu? Karena khotbahnya hampir mirip dirasakan dengan khotbah atau ciri-ciri yang disampaikan tentang Mesias yang akan datang itu. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan, bukan aku tetapi dia yang akan datang. Holan sitotas nabur doi bana perintis saja. Tetapi biarlah dia yang semakin besar, tetapi aku yang harus semakin kecil. Tuhan yang harus ditinggikan dan dimuliakan melalui kebenaran firman Tuhan mengenai Alkitab, bahwa dia sungguh-sungguh Allah yang mulia. Dan kepastian akan datang kedatangannya yang kedua kalinya tidak perlu lagi diragukan. Perjumpaan kita akan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pikir ini akan menambah keyakinan kita. Kita mendengar kesaksian tentang Tuhan melalui firman Tuhan. Pergumulan kita dalam suka dan duka ketika sudah disinari dengan firman Tuhan, membuat kita semakin bertumbuh, bahkan kita pun menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti Ayub dalam pergumulannya, bukan hanya dalam sukanya tapi dalam dukanya. Di akhir kitab Ayub dia menyaksikan bahwa hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dakolan sian panangi hono ni jami tapi tubuh hapur siaon. Tapi iman yang hidup dari pendengaran firman Tuhan telah bertumbuh
melalui pengenalan yang benar tentang firman Tuhan, kemudian kita pun dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dari dulu sampai sekarang ini, banyak ajaran sesat yang berkembang. Mungkin banyak juga di antara kita mengancam anak-anak kita, sehingga anak-anak kita pun mempertanyakan tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi firman Tuhan adalah jawaban dari keraguan kita. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Tuhan Yesus juga di Injil Matius pasal 24 mulai dari ayat yang ketiga sudah mengingatkan bahwa semakin dekat akhir zaman akan semakin banyak muncul nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu. Akan semakin banyak orang yang berseru tentang Tuhan, tapi ingat, bukan setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dengan hikmat kita akan mengerti ketika menerima sebuah kebenaran, apakah itu seturut dengan kebenaran firman Tuhan, ataukah itu hanya menurut tafsiran manusia, hanya menyenangkan sesaat saja. Semoga setiap kebenaran yang kita dengarkan adalah sungguh-sungguh kebenaran yang menambah keyakinan kita, kecintaan kita tentang Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi saksi kebenarannya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas setiap kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa banyak ancaman di sekitar kami yang membuat kami terkadang ragu akan kebenaran firman-Mu. Tetapi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami agar kami menguji segala sesuatu, memegang yang baik, berhikmat untuk menerima setiap apa yang kami dengarkan, agar melalui pengenalan Tuhan dan perjumpaan dengan Tuhan semakin menambah keyakinan kami kepada Tuhan. Engkau Tuhan Raja yang mulia yang patut ditinggikan. Hanya Tuhan yang kami sembah dalam kehidupan kami. Dengar-dengaran akan firman Tuhan bukan sebatas untuk menyenangkan kami saja, tetapi mengingatkan kami akan keyakinan kami kepada Tuhan, sehingga iman kami semakin bertumbuh. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dari anak-anak hingga orang dewasa, Engkau yang menjagai dan melindungi mereka dari segala apa yang jahat, dari segala ajaran yang menyesatkan, sehingga kami sungguh-sungguh setia sampai kepada akhir hidup kami. Pengenalan cinta dan keyakinan kami kepada Tuhan tidak berubah selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Tolonglah kami untuk meyakini sepenuhnya bahwa Engkau Tuhan akan datang kembali membawa keselamatan yang besar bagi setiap kami. Tuhan, kuatkanlah seluruh jemaat-Mu. Yang berduka Engkaulah yang menghiburkan, yang lemah Tuhanlah yang menguatkan, yang sakit Tuhanlah yang memulihkan. Banyak dari antara jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan, dimanapun mereka, baik di rumah yang sakit manahun ataupun di rumah sakit. Secara khusus juga kami berdoa buat Inang Sintua Cimanurung Burusiturus yang tengah rawat di rumah sakit umum. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang memulihkan, Tuhanlah yang menyembuhkan. Sumber pengharapan kami, kesembuhan kami adalah Tuhan, yang Kau yang memakai setiap para medis, makanan, minuman, bahkan obat yang dikonsumsi jalan Tuhan untuk memulihkan kesehatan setiap anggota jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau melanjutkan hidup kami bersama Tuhan. Tolonglah kami untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Gunung
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.